Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Luar biasa. Kalian sehat ya? Sehat. Oke. Selama beberapa hari ini kita tidak bertemu. Apakah kalian ada mengulang tentang materi pelajaran sebelumnya? Ada. Bagus. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang struktur dan unsur kebahasaan teks berita, jadi ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Rianda, Raja Kubaidi, Salamri, Iya, Rianda, Raja, Raja, siapa lagi? Najwa, Najwa. Oke, baik. Terima kasih. Mengapa mereka tidak hadir? Apa ada keterangan? Sakit atau apa? Tidak ada keterangan ya? Orang pun tidak ada ya? Oke. Ini memang Nisa ini jarang memang masuk. Dini Safira, Pak. Oh, Dini Safira. Oke. Iya, Dini Safira. Berarti yang hadir hari ini 15 orang. 6 orang tidak hadir ya? Tidak apa. Baik. Kita lanjutkan sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Intan Nuraini sebagai dirijen. Sebentar. Yang ini juga bagus. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Baiklah. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bisa diposi ya, lupa saya sampaikan, itu bisa diposi. Misalnya ada jeda seperti ini bisa diposi. Nanti ketika saya berbicara lagi, nah ini posi ya. Nah, ketika ada jeda lama itu bisa diposi. Oke, pembelajaran hari ini tentang struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu berita? Ada. Ya, apa itu berita? Informasi. Informasi? Tulisan dan tulisan. Ya, informasi yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ya. Kita lanjut. Oke, kita sudah berdoa. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita menyimak sebuah video berita yang dibacakan. Ya. Sebelumnya kalian pernah melihat orang membaca berita? Pernah. Apakah kalian pernah membaca berita? Pernah. Positif. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ada menyiapkan satu contoh video berita. Selamat menyimak. What's wrong? Coba pause dulu. Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Agnes kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Erniati Saputri dan juga informasi teraktual hujab yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Polda Metro Jaya membongkar industri kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Di kontrakan di 2 lantai di kampus Pondok Berdaya di Asih Bekasi, Jawa Barat inilah tersangka CS dan belasan karyawannya memproduksi kosmetik ilegal berbagai merek kepada pengecer atau reseller dan dijual kembali di media sosial. Salah satu karyawannya, SP, mengaku sebagai peracik kosmetik dengan bahan tepung, teh hijau, dan gelatin. Polda Metro Jaya juga menyebut praktik pembuatan kosmetik ilegal ini sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan omset 100 juta rupiah per bulan. Tersangka juga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Dari penggerbekan, polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka serta menyita puluhan kardus dan baskom bahan baku kosmetik ilegal. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Pemirsa, sebagai konsumen, Anda harus lebih jeli dan berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan Anda gunakan. Cek izin edar serta kadaluarsa produk. Selain itu, belilah kosmetik dari toko atau retail yang terpercaya dan jangan mudah tergoda dengan harga yang lebih murah. Karena sebagian besar kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Erniati Saputri mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Oke, baik. Jadi dari yang sudah kalian simak mengenai pembacaan berita barusan, ya baik, dari yang sudah kalian lihat barusan, di situ inti dari berita yang disampaikan tentang apa? Penangkapan pengedar kosmetik ilegal dan narkoba, penggunaan narkoba, ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya. Jadi dari berita yang sudah kalian saksikan tadi, kita sekarang mengidentifikasi ciri-ciri video berita, menelaah tayangan video berita yang barusan, kemudian membuat teks berita, ya. Nanti secara kelompok anak-anak sekalian akan Bapak berikan tugas, yaitu membuat sebuah teks berita singkat, ya. Oke. Sekarang kita lihat dalam sebuah berita itu harus memenuhi 3 unsur ini, yaitu struktur teks berita. Ada kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Kepala berita itu di awal atau di atas. Badan berita itu di tengah intinya. Kemudian ekor berita itu di bawah atau terakhir atau di penutup. Ya, kita lanjut. Ciri-ciri berita. Jadi berita itu memiliki 11 ciri-ciri. Yang pertama itu aktual dan faktual. Aktual itu kejadian nyata. Ya, aktual suatu kejadian nyata benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan, dan kekinian atau baru, ya. Faktual, kejadian fakta dan nyata terjadi, bukan hoax. Kemudian kedekatan atau proximity, ya. Satu di antara pertimbangan seseorang untuk membaca kemudian membeli berita adalah adanya unsur kedekatan. Misal contoh, ketika siswa SMP ini ada yang menjuarai lomba tertentu, misal lomba MTQ tingkat kabupaten, tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, ditulis dalam rubrik berita oleh misal contoh seperti kita di sini Serambi Indonesia, maka kalian akan membaca. Karena kenapa? Karena kalian kenal dengan kawan kalian itu. Apakah dia satu kelas, adik kelas kalian, atau kakak kelas kalian? Ya, kalian akan membaca. Oh, Intan Nuraini juara karate. Oh, Muhammad Ihsan juara taekwondo tingkat nasional misal. Jadi kalian akan membaca beritanya, iya kan? Kemudian penting. Jadi sebuah berita itu memiliki ciri-ciri penting untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Kejadiannya luar biasa. Misal contoh, kejadian saat ini tentang COVID-19. Maka ketika pemberitaan tentang COVID-19, orang yang terpapar, orang yang positif, yang meninggal, itu maka masyarakat akan membacanya. Selanjutnya tokoh. Ya, salah satu dari ciri berita itu tokoh. Ketika yang disampaikan dalam sebuah berita itu seorang tokoh, misal tokoh Indonesia ini Soekarno, Hatta, siapa lagi tokoh-tokoh Indonesia? B.J. Habibie, siapa lagi? Ada yang kenal kalian tokoh-tokoh yang lain? Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, pahlawan-pahlawan nasional, ya, itu seorang tokoh. Jika dijadikan sebuah berita, dibuat sebuah berita, maka
akan banyak orang yang membacanya. Kemudian eksklusif. Eksklusif ketika banyak media memberitakan peristiwa tersebut, maka harus terdapat unsur eksklusivitas dalam sebuah berita. Contoh, misal di zaman serba canggih ini, di zaman penuh dengan media sosial seperti ini, orang-orang itu viral tanpa adanya kontestasi, tanpa adanya perlombaan. Ya, jadi mereka telah viral, terkenal. Siapa contohnya? Yang kalian tahu? Atta Halilintar. Dia bukan artis, dia hanya seorang YouTuber, tapi dia terkenal. Apa dia pernah mengikuti kontestan? Tidak. Ya, tidak pernah. Kemudian siapa lagi? Ria Ricis. Ya, Ria Ricis bukan artis. Itu adiknya dari Okky Setiana Dewi. Terkenal Okky Setiana Dewi karena bermain dalam film Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Ya, itu di tahun di bawah 2010 kalau tidak salah Bapak dulu. Kita 2005-2006. Si Ria Ricis ini dia bukan artis, bukan aktris, bukan aktor, bukan public figure. Tapi ketika dia menjadi content creator, maka dia telah dikenal. Ketika media mengangkat dia, media-media televisi Indonesia ini mengundang dia, maka itu disebut dengan eksklusif. Ya, dia jadi terkenal. Kemudian ketegangan. Dalam sebuah berita itu ada konflik. Ada konflik, ada penyelesaian konflik. Ya. Jadi ketegangan di sini mampu mempengaruhi pembacanya baik secara positif maupun negatif. Kalian pernah mendengar berita, membaca berita itu kalian sedih, kalian tertawa, kalian menangis, kalian marah, pernah? Pernah. Sama juga seperti kalian menonton film. Berita juga seperti itu, baik yang ditulis ataupun yang dibaca. Yang ditulis itulah dibaca, kemudian yang ditonton atau disaksikan. Ya, kemudian konflik. Di sini berita biasanya mengandung pertentangan antara pihak-pihak dalam berita tersebut. Berita ini dianggap menarik bagi masyarakat untuk membacanya. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, konflik ya, ada konflik, misal sengketa lahan, sengketa perbatasan, sengketa harta, sengketa tanah warisan. Itu diangkat oleh media massa. Ya, kita lanjutkan. Adanya human interest. Jadi setiap berita yang dibuat itu selalu ada hubungannya dengan manusia. Ada berita yang tidak ada hubungannya dengan manusia? Tidak ada. Selalu berita itu berhubungan dengan manusia. Ya? Itu. Coba kalian ingat, ada berita yang tanpa manusia mungkin di dalam sebuah berita itu? Tidak ada. Pokoknya walaupun berhubungan dengan benda mati, dengan benda hidup, misalnya hewan, otomatis ada manusianya, human. Ya. Kemudian objektif. Objektif di sini, hal yang disampaikan di dalam berita itu harus sesuai objek, ya. Jangan menipu. Harus berimbang antara pihak A dengan pihak B. Kemudian pihak penengah itu harus berimbang. Media menyampaikan dalam sebuah berita. Jangan memihak. Tidak boleh memihak. Ya. Kemudian bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Ya, bahasanya harus baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Komunikatif mudah dimengerti oleh si pembaca. Kemudian unsur kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan dalam teks berita merupakan kaidah atau aturan mengenai penggunaan bahasa dalam teks berita. Berikut ini unsur kaidah kebahasaan teks berita. Dia menggunakan bahasa baku. Sudah tahu ya, bahasa baku dalam bahasa Indonesia.
Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental, tahu kalian kata kerja mental? Menangis, tertawa, bersedih, gembira, ceria, marah, emosi. Itu kata kerja mental. Kalimat langsung. Ya, dalam kaidah bahasa teks berita itu umumnya menggunakan kaidah kalimat langsung. Contoh, Intan Nuraini mengatakan bahwa ia besok akan berangkat ke Banda Aceh. Itu kalimat langsung atau tidak langsung? Kalimat langsung atau tidak langsung? Tidak langsung, karena saya yang menyampaikan. Kalau si Intan Nuraini yang menyampaikan langsung, besok saya akan berangkat ke Banda Aceh. Itu dia yang menyampaikan karena tidak dikutip oleh orang lain. Ya. Oke. Keterangan waktu. Intan Nuraini akan berangkat ke Banda Aceh. Besok itu sudah keterangan waktu. Kita sebutkan lagi yang lengkap, besok pukul 12.30. Itu keterangan waktu. Kemudian konjungsi temporal atau kronologis. Ketika, sedang, seandainya, ya, jika, sehingga, itu merupakan konjungsi temporal. Jadi di situ menjadi kata atau kalimat majmuk, ya. Intan Nuraini besok berangkat ke Banda Aceh pukul 12.30, sehingga ia tidak bisa sekolah pada hari Rabu. Sehingga ketika, ya, itu. Kita lanjut. Bahasa berita dan ragam bahasa jurnalistik. Singkat, yaitu harus langsung menuju pada inti permasalahan, jangan bertele-tele. Becang panah. Kalau bahasa kita Aceh, becang panah, ya. Kedua, padat, yaitu menggunakan bahasa singkat yang telah mewakili semua informasi. Oleh karena itu, prinsip adik simba atau 5W1H wajib digunakan untuk merumuskan sebuah berita. Ini kunci membuat sebuah berita. Adik simba itu akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Coba ulang. Apa, di mana, ya, di mana, ya, siapa dulu, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Coba ulang sekali lagi. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, Mengapa, ya. ada, Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ingat ya? Ya, itulah adik simba, ya. Oke. Kemudian sederhana, sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal dan pendek agar mudah dimengerti. Kalimat dalam rangka bahasa jurnalistik tidak boleh terkesan berlebihan. Jangan overacting bahasanya. Tidak perlu juga mendayu-dayu. Oke, selanjutnya lugas, yaitu menyampaikan informasi secara apa adanya dan tidak berbelit-belit, ya. Becang keno cang kedih, kuta keno kuta kedih, itu bahasa Acehnya. Tapi langsung, jangan ngalor ngidul, ya, ngalor ngidul. Selanjutnya menarik, yaitu memilih kata-kata yang efektif dan populer di kalangan masyarakat. Jangan menggunakan kata yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum. Itu akan sulit, ya. Bahkan orang tidak akan membaca berita tersebut. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada,
Sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Kelompok berapa orang? Coba kita duduk kelompok. Coba bagi kelompok. Sesuai yang dekat-dekat saja. Yang dekat ini 5, berarti itu 5. Ini geser aja tak apa? Tak apa-apa. Udah? Ya. Nah, rapatkan. Ya. Rapatkan meja. Apa? Bisa digeser. Enggak dibantu mejanya. Ya, geser mejanya ini ke depan. Oke. Lagi, ya, bagi ke sini ke depan. Ya, nak. Sini, nak. Geser ke belakang sedikit. Ya. Oke. Ya, mari. Oke. Kamu? Mari. Jangan sendiri. Duduk membantu Mama Isan. Baik itu Pak Rufi. Sudah. Ambil buku catatan kalian. Tulislah sebuah berita. Nanti rekam ya. Oh, sini. Oke. Tulislah Sudah, nanti jangan bertanya lagi ya. Jangan bertanya lagi. Tulislah sebuah berita yang kalian ketahui di lingkungan sekitar kalian yang kalian ketahui. Fokus ya. Sudah yang kalian ketahui di lingkungan kalian masing-masing. Di lingkungan kalian masing-masing. Oke. Sudah. Jadi kalian jangan lupa menerapkan yang utama, patron utamanya itu apa? Apakah? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ya, itu. Apa yang sedang terjadi? Misal kebakaran hutan, kecelakaan, mobil masuk got, ya, listrik PLN yang padam. Itu kan kehidupan sehari-hari kita. Itu dapat kalian jadikan sebuah berita. Coba, sekarang coba kerjakan. Pokoknya kalian terapkan. Pertama saja dulu, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Apa yang terjadi sudah Bapak sampaikan contoh kasusnya. Kemudian di mana? Di mana menunjukkan tempat. Kemudian kapan jawabannya tentang waktu. Tadi pagi, tadi siang, tadi malam, pukul berapa? Itu kan? Iya. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Kan bisa kalian lihat. Misal mobil itu masuk jurang. Penyebabnya apa? Remblong, supir yang mengantuk, adanya hewan yang melintas. Iya kan? Ada kan? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tentang apa? Mobil masuk jurang. Ini kelompok berapa? Ya?
Kelompok 1, temanya tentang apa? Tentang apa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 materinya tentang apa? Tentang apa barusan? Tentang hewan. Hewan yang berkeliaran di jalan raya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Materinya tentang apa? Kebakaran hutan. Tentang kebakaran hutan. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 apa materinya? Kecelakaan pesawat. Oke, silakan dikerjakan. Muhai di lega aja di. Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Sudah, oke. Ayo aku jadi. Nah, dia Julia karena untuk proses editing. Nek tepat di belakang. Ya, sudah siap kalian? Belum? Ya, coba kerjakan. Ya. Sudah, ini kelompok? Kelompok 4. Kelompok 1 sudah siap? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum ya? Kita tunggu sebentar lagi. Waktunya sisa 7 menit lagi. Ya. Waktunya sisa 7 menit lagi. Pokoknya ketika kalian menerapkan 6 pertanyaan syarat dalam sebuah berita itu maka akan menjadi sebuah berita. Ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalian ingat saja adik Simba. Simba itu apa? Adik itu apa? Adik itu adik. Adik, tiga adik. Berarti yang lebih muda dari kita itu adik. Simba? Nama lain dari singa. Iya. Jadi mudah kalian ingat, diakronimkan. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Jadi adik Simba. Mudah kalian ingat, ya. Jadi ketika itu kunci yang kalian ingat, halo. Itu kunci pertanyaan yang kalian ingat, maka kalian akan mudah untuk membuat sebuah berita. Ya, akan mudah kalian itu membuat sebuah berita. Bapak tunggu 5 menit lagi. Ya, berarti 2 kelompok sudah siap. Kita tunggu kelompok yang berikutnya. Ya. Kita tunggu. Berarti berapa? 2 kelompok lagi belum siap ya? 2 kelompok lagi belum siap, kita tunggu.
jangan kamu yang menjadi. Tayang. Baiklah, sudah siap ya? Waktu kita pun hampir habis. Jadi mari sama-sama kita lihat hasil dari kerja kelompok anak-anak sekalian. Ya, kita lihat. Siapa yang tampil untuk pertama? Dari kelompok mana? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya siapa? Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Akmal Hanif dari kelompok 4. Ya. Saya akan membacakan sebuah berita. Ya, saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Oke, silakan. Judulnya adalah kebakaran hutan. Apakah yang terjadi di hutan di Kalimantan? Kapan? Pada hari Sabtu jam 4 sore. Ya. Siapakah yang terlibat pada kasus tersebut? Mengapa kebakaran? Siapa yang terlibat dalam kebakaran hutan tersebut? Siapa? Dia kan ada unsur, ada lembaga, ada orang, instansi, atau siapa? Sebutkan. Siapa bukan dijawab? Siapa? Terserah kalian itu siapa? Penduduk sekitar hutan. Ya, penduduk sekitar hutan yang membakar sampah sembarangan hingga menyebabkan kebakaran. Oke, lanjut. Bagaimanakah dengan penduduk sekitar hutan tersebut? Iya. Bagaimana kondisi penduduk sekitar tersebut? Iya, bukan pertanyaan. Jawabannya mana? Atas pertanyaan itu? Ya? Oke. Habis. Lain? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 3? Ya, silakan. Kelompok 3? Silakan. Ya, ketika berbicara boleh buka maskernya. Turunkan ke bawah. Ya. Ulang. Suara yang besar, karena laki-laki itu harus tegas suaranya. Perkenalkan, nama saya Haifusan. Saya dari kelompok 4. Akan membacakan berita. Ya, oke, silakan, Mama Ihsan. Apa menyebabkan kecelakaan hewan di jalan raya? Ya. 2. Di mana hewan itu berasal dari hutan? 3. Kapan hewan itu tiba? Ya. 4. Siapa yang Kapan kejadian itu terjadi? Kapan hewan itu tiba? Ya. Ini kan kejadian kecelakaan hewan ya yang berkeliaran di jalan raya. Kapan kejadian ini terjadi? Jawabannya tentang waktu kapan? Hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, ya kan? Oke, lanjut. 4. Siapa yang menyebabkan kecelakaan ini? Iya, siapa yang menyebabkan kecelakaan itu? Segerombolan hewan. Jika itu hewan liar, maka tidak ada yang dapat disalahkan. Ketika hewan itu hewan peliharaan punya manusia, maka dapat dikatakan manusia pemilik hewan itu yang bersalah. Kenapa? Karena
tidak menjaga, tidak mengikat, tidak mengurungnya. Sudah habis? Ya, lanjut. Mengapa hewan itu pergi ke jalanan? Ya, kenapa? Mengapa? Dia mencari makan. Lanjut. Bagaimana hewan itu diselamatkan dari jalan raya? Ya, bagaimana? Ya, ya, menghindari dengan cara diikat atau dikurung oleh sepemilik hewan. Jika itu hewan peliharaan, jika itu hewan liar, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk menjaga dengan cara membuat rambu-rambu lalu lintas, hati-hati banyak hewan liar lewat. Ya, ataupun jika memang itu kawasan hutan milik pemerintah, ya, yang dilindungi oleh pemerintah, maka pemerintah wajib membuat pagar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanuraini. Saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil berita. Apa yang terjadi tentang mobil? Judulnya, mobil masuk jurang. Apa yang terjadi tentang mobil masuk jurang? Karena supirnya mengantuk akibat terlalu macet. Ya. Di mana kejadian tersebut terjadi? Iya. Kejadian tersebut terjadi di Gunung Salak. Oke. Kapan mobil tersebut masuk jurang dan pukul berapa kejadiannya? Mobil tersebut masuk jurang pukul 12.00. Siapa yang mengendarai mobil tersebut? Yang mengendarai supirnya bernama Adi Supiano. Mengapa supirnya mengantuk? Mengapa jalannya terlalu licin? Akibat habis diguyur hujan atau hujan deras. Oke. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Akibat ban mobil terlalu licin, maka mobil masuk jurang. Ya, aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, luar biasa memang. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok terakhir ya. Suaranya besar dikit, turunkan masker, enggak apa-apa. Kalau sedang presentasi, turunkan masker. Suaranya agak lebih besar. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin Menyampaikan, boleh membacakan, boleh mempresentasikan juga boleh. menyampaikan sebuah berita yang berjudul pesawat jatuh ke dalam laut. Oke, pesawat jatuh ke dalam laut. Ya, silakan. Apa yang terjadi terhadap kapal yang jatuh ke laut di daerah Jawa Tengah? Di mana pesawat tersebut terjatuh ke dalam laut di kawasan Jawa Tengah? Oke. Kapan? Pada tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 2 siang. Ya, mantap. Lanjut. Siapa? Pilot kapal meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka ringan. Oke. Selanjutnya. Mengapa? Karena adanya kesalahan pada sayapnya. Ya. Bagaimana? Hujan yang lebat petir pun terkena pada sayap kapal tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok saya. Jadi luar biasa untuk posisi berapa? Ya, Pak Yu. Tadi. Baiklah. Boleh, Pak. Oke, luar biasa penampilan kalian hari ini. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu luar biasa.
sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan penguatan, ya, refleksi dan motivasi pada kalian. Apa hubungannya tentang pembelajaran unsur-unsur teks berita dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi apa fungsinya untuk penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian-kejadian, ya, yang terlihat dengan mata kepala kita. Tapi ketika kita ingin menyampaikan menjadi sebuah informasi dalam bentuk berita, kita salah cara menyampaikan, ya kan? Jadi dengan adanya pembelajaran hari ini, maka kalian itu akan paham. Kalian ingat saja adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi setiap informasi, kalian nanti juga mungkin akan menggunakan Android, smartphone, memiliki akun Facebook, YouTube, Twitter, dan akun-akun media sosial yang lain. Kalian akan posting sebuah informasi. Jangan ini posting selalu postingan-postingan galau. Oh Tuhan, mengapa dia bukan milikku? Untuk apa kita di situ di media sosial? Jadi menyampaikan hal-hal yang penting saja. Jadi dengan cara penerapan 5W1H, ya, itu. Jadi kita akan paham cara menyampaikan. Jadi ketika orang yang membacanya tidak perlu di mana kejadiannya, kan sudah kita sampaikan. Kapan terjadinya? Siapa? Bagaimana? Iya kan? Pertanyaan-pertanyaan orang kan seputar itu saja. Apa yang menyebabkan? Jadi ketika sudah lengkap kita sampaikan, maka orang tidak akan bertanya lagi, iya kan? Iya. Jadi seperti itu cara menyampaikan sebuah informasi dalam bentuk berita. Pokoknya kalian harus semangat dalam belajar. Baiklah, sekarang siap-siap untuk berdoa karena pembelajaran kita sudah selesai. Oke, silakan beres buku-buku kalian, duduk yang bagus. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas, boleh? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi semua yang sudah Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini, tolong diulang-ulang kaji lagi, ya. Tolong dibaca-baca lagi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.